Halo, selamat datang di course kali ini di Reading Comprehension for SBMPTN Test di lesson Rearrange Paragraph or Jumbled Sentence. Oke, jadi tipe soal kayak gini untuk SBMPTN sih sebenarnya kurang bisa diprediksi untuk selalu muncul ya. Tapi kalau soal kayak gini di UN itu pasti selalu ada ya. Tapi kalau di SBMPTN kemunculannya ini emang gak seintensif si main idea, topik, atau reference question dan inference question. Tapi at least kalau udah belajar kan kita jadi tahu gitu gimana cara menghadapi soal kayak gini. Dan untuk UN dan kadang-kadang tipe soal tes kayak TOEFL, TOEIC yang kayak gitu tuh ada jenis soal kayak gini. Jadi bisa sekalian dipelajari juga ya. Oke, rearrange paragraph. Gimana sih caranya? Yes, itu dulu pertanyaan pertama mungkin yang terbersit. Mungkin kalau paragraphnya cuma 3 itu masih bisa diakalin lah. Tapi kalau misalkan udah banyak 7, misalkan 7 sentence, little bit hard ya. Jadi kita perlu tahu juga tekniknya gimana cara untuk rearrange sebuah paragraf dengan baik ya. Yang pertama, what you need to do is ini, skim and catch the idea of what the topic is all about. Jadi kurang lebih di reading comprehension itu sebenarnya itu membutuhkan skill kita untuk mengerti tentang apa teks itu gitu. Mau nyari topik, main idea, concluding sentence, reference, inference, semuanya juga membutuhkan keterampilan kita untuk mengerti itu tentang apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu basicnya itu tentang apa, mungkin susah gitu ya. Jadi dipahami gitu ya tentang apa nih teksnya. Dan skim, jangan lupa skim supaya nggak kehabisan waktu dalam ngejawab soal bahasa Inggris. Karena biasanya dengan 15 soal itu orang-orang nyepelein justru. Karena 15 soal dan disainginnya sama matematika kan ini salah satu tes TKPA ya, masuk TKPA, tes kemampuan potensi akademik. Biasanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh diterakhirin karena dirasa gampang. Padahal ya oke, kalau emang udah tahu tekniknya bisa nge-skim, tapi kalau enggak ya agak repot juga gitu ya. Makanya mulai sekarang harus sudah bisa teknik untuk skimming, scanning kayak gitu. Karena dikasih waktu cuma 5 menit pun kalau misalkan skillsnya udah tahu, udah bisa, that's okay gitu, no problems. Oke. Yang pertama ini ya, skim dulu tentang apa topiknya. Terus kamu bisa identify the main idea. Jadi cari main idea tentang apa. Kenapa coba ini bisa ngebantu untuk rearrange paragraph? Karena kalau misalkan main idea itu seperti yang aku jelasin ya di lesson-lesson sebelumnya, biasanya terdapat di awal. Nah, kalau terdapat di awal ya berarti ini yang nomor satunya gitu ya. Jadi dari main idea kita bisa tahu, kita bisa guess mana yang pertama kali harus masuk, yang pertama kali harus muncul. And then pronouns. Kenapa coba pronouns ini penting untuk soal rearrange paragraph ini? Karena pronoun itu kan muncul pasti setelah subjek yang disebutkan. Jadi nggak mungkin nomor satu itu tiba-tiba he or nomor satu misalkan tiba-tiba it. Impossible, karena harus ada dulu apa penjelasannya gitu ya. Jadi sesuatu yang ada pronoun he, she, it itu nggak mungkin ada di nomor satu ketika belum ada apa yang dijelasin gitu. Karena ini pasti muncul setelah ada subjek yang dijelaskan. Okay? And the last one, identify transition. Tahu kan transition itu kayak but, then, first, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan di awal itu nggak mungkin ada transisi, ya kan? Jadi kalau misalkan untuk transisi ini pasti munculnya di kedua, ketiga, bisa juga dilihat. Tapi mungkin aja apa ya?
di akhir kayak last, itu bisa jadi signal gitu untuk nentuin mana nih yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 ya. Oke, kayaknya kita harus latihan supaya makin oke. Ini diambil dari soal SBMPTN tahun berapa ya? Pokoknya ini pernah ada di SBMPTN. It's about what? Teknik pertama kan ceritain catch dulu. Ini tentang apa? Topiknya, ingat topik lah, topik. Jadi nggak terlalu susah. Lihat nih, banyak banget yang diulang-ulang. Niagara Falls, Niagara Falls, Niagara Falls. Berarti aku bisa bilang kalau ini tentang Niagara Falls, right? Nah, sebenarnya udah ini juga ya, gampang juga nyarinya karena ini udah dua kayak gini. Berarti ini udah pasti nomor 1. Tapi nggak menutup kemungkinan tipe soal kayak gini tuh dibikin sulit dengan cara bener-bener rearrange. Ini kan cuma 5, masih mending dengan 7 misalkan. Dan optionnya pun nggak kayak gini gitu. Optionnya itu menjebak kayak 7 yang option B misalkan 2, yang option C 1, yang option D 5. Itu mungkin aja terjadi gitu. Tapi kalau ini karena udah tahu ininya 2 ya pasti option pertamanya ya 2 ya. Oke. Sekarang kita tinggal tentuin yang keduanya di 3, 1, 5 or 3. Lihat nih, setelah kita tahu the Niagara Falls ini, mungkin nggak jawabannya yang 1, while not exceptional high. Kayaknya nggak mungkin ya, karena sebelumnya ini nggak disebutin high or apanya gitu. Coba kalau 5. Jadi option yang ini no ya, no. Terus kita lihat option mana ya? B. Nah, untuk option B ini dari 2 katanya dia ke-5. Nah, the Niagara Falls ini make sense sih ya. Make sense because the Niagara Falls and then a day, ada day-nya. Tapi ini nggak padu. Dari sini kan cuma nyeritain brief information about Niagara Falls. Tapi yang ini tiba-tiba they are most powerful. Gak mungkin ya. Berarti ini no. Terus untuk option D. Option D. Ini ada 2 option yang sama ya. Dari 2 ke 3. Ini juga dari yang A 2 ke 3. Cuman bedanya ini 541 dan ini 154. Coba kita analisis dari yang A dulu. From 2 ke 3. Nah ini, karena ini kan nyeritain voluminous waterfalls on the Niagara River, and number 3-nya ngejelasin ini detail supporting sentence lah, kayak supporting sentence dari ini dia jelasin di sini. Nah, terus ya ini kita mulai bingung dari 5 ke 1 dulu atau ke 5 dulu gitu ya. 5 atau ke 1. Nah, coba kalau kita ke 5 dulu. They are the most powerful waterfall in North America. Really gitu ya. Karena ini belum jelas gitu ya informasinya, tiba-tiba langsung ke sini. Bener kan? Dan kalau berarti kalau kayak gini nomor 1-nya gimana dong? While, ada while-nya. Exceptional high, Niagara Falls are very wide. So, untuk yang A jawabannya salah. Jadi, the right answer is D, option D. Oke, soalnya dari 2, dia ketiga. The Niagara Falls are voluminous waterfalls on the Niagara River. Number 3, they sit across the border of United States and Canada. Number 1, nah ini setelah dari sini dia akan nyeritain while not exceptional high. Jadi ini transition while ini, okay? 5, they are most powerful waterfalls in North America. And last ini, they are well known as a source
of a hydroelectrical power. Okay, that's all gitu caranya nebak gimana sih untuk rearrange a paragraph or passage, dan gitu caranya. Jadi fokus dulu on apa sih, tentang apa topiknya, lalu cari main idea-nya untuk bisa ngembangin dari topik itu, dan periksa juga pronoun serta transition-nya. Itu cara ketiga dan keempatnya. Oke, biar lebih ngerti lagi, as always I'll give you practice supaya bisa dilihat. Ini nih, dari sini coba tentuin mana yang kira-kira jawaban yang benar. Oke? I think that's all. Oh ya, this lesson juga sebagai penutup ya dari course ini untuk reading comprehension. So I hope apa yang udah aku jelasin dari 10 lesson ini bisa dimengerti dan bisa membantu kalian untuk SBMPTN nanti. Oke? Jadi kalau ada yang masih bingung boleh dibaca dan boleh ditonton lagi lesson-lesson sebelumnya about main idea, topic, concluding sentence, dan skimming, scanning, segalanya ada di course ini. Okay, I think that's all. See you on my another videos. Bye.